Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا حبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد وقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari, kita renungi, kita rasakan bahwasanya kita ini di dunia ini tidaklah lama. Siapa saja yang di dunia ini perlu dia tahu di dunia ini tidak lama. Tapi kadang-kadang perasaan manusia ini di dunia ini lama sekali. Siapa saja tidak bisa berlama-lama di dunia ini. Orang yang sakit tidak bisa berlama-lama di dunia ini. Orang yang sehat pun begitu juga. Rakyat kecil tidak bisa bertahan lama di dunia ini. Raja-raja pun juga tidak bisa bertahan lama di dunia ini. Orang miskin tidak bisa bertahan lama di dunia ini. Orang yang paling kaya pun juga tidak bisa bertahan lama di dunia ini. Orang-orang jahat tidak bisa bertahan di dunia ini. Begitu juga orang suci yang paling baik pun juga tidak bisa lama di dunia ini. Kenapa? Kenapa demikian? Karena memang sudah ketentuan Allah, manusia ini tidak akan bisa berlama-lama di dunia ini. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah bukanlah untuk dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini adalah untuk negeri akhirat yang selama-lamanya. Ini sudah ketentuan Allah. Manusia setuju, manusia nggak setuju, ya begitu itu, nggak akan ada yang bisa merubah. Zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang sama saja. Tidak akan ada orang yang bisa bertahan lama di dunia ini.
Yang membunuh tidak akan lama, yang dibunuh begitu juga. Yang menang tidak akan lama, yang kalah juga tidak akan lama, sama aja. Maka dikatakan oleh pencipta dunia ini, Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu belaka. Menipu, kelihatannya bisa dikuasai, bisa dimiliki, ternyata tidak bisa dimiliki. Itulah dunia. Kelihatannya bisa dibanggakan, tapi sebetulnya tidak bisa dibanggakan. Orang sehat, muda, kotot, dilihat juga menyenangkan, mempesona. Dia tidak akan bisa lama, akan kehilangan semuanya itu. Jadi tua, sakit-sakitan, batuk-batuk, kemudian mati. Seorang kaya raya, seorang raja, kelihatannya seperti gagah. Tidak lama kemudian, maka kemudian dia hilang kegagahannya, kemudian mati. Maka seorang ulama datang ke istana seorang raja. Maka ulama tadi tanya kepada seorang raja, "Tuan Raja, kapan hotel ini dibangun?" katanya. Maka raja itu mengatakan, "Pak Kiai, ini bukan hotel." "Nah, apa?" "Ini istana." "Oh, begitu. Bedanya istana dengan hotel itu apa toh, Tuan Raja?" "Kalau hotel itu penduduknya, penghuninya itu ganti-ganti. Kalau istana itu tidak ganti-ganti, permanen." "Oh, begitu. Saya mau tanya Tuan Raja, sebelum Tuan Raja duduk di singgasana raja ini, siapa yang tinggal di istana ini?" "Ya, ayah saya." "Oh. Sebelum ayah Tuan siapa?" "Ya, mbah saya." "Terus mereka kok tidak ada di sini?" "Ya, sudah mati." "Oh, berarti ganti-ganti juga ya." "Berarti ini hotel juga Tuan Raja." "Ini hotel Tuan Raja." Masuk penghuni beberapa hari, beberapa tahun, kemudian ganti lagi. Dulu ulama-ulama zaman dulu itu begitu semuanya kan. Kalau datang ke raja-raja itu menasihati raja. Zaman dulu itu bukan minta bantuan sama raja, bukan minta duit sama raja. "Untuk bangun pesantren ini Tuan Raja, saya perlu duit ini." Kalau zaman dulu tidak begitu. "Saya datang ke Tuan Raja, mau membantu Tuan Raja." "Bantu apa kamu? Bisa bantu apa?" "Mau saya ajak bangun surga Tuan Raja." Nah, ini ulama-ulama zaman dulu itu begitu. Semoga ulama zaman sekarang pun meniru ulama zaman dulu. Akhirnya raja-raja itu jadi murid-muridnya para ulama zaman dulu itu. Jadi muridnya para ulama. Itu di Nizamuddin, di markas tabligh itu dulu ada seorang ulama namanya Syekh Nizamuddin. Sehingga akhirnya jadi nama kampung. Nah, dikubur di sana. Itu kalau beliau ngaji, itu raja-raja di India itu pada ikut semua. Satu hari ada seorang raja datang. Nah, waktu ngaji ini kakinya itu dihulurkan begitu.
Maka ditegur sama Syekh Nudumuddin, Tuan Raja, kalau ngaji jangan begitu, pakai adab ini, bukan dengan saya. Ini urusan agama, urusan dengan Allah, ini harus pakai adab. Maka Tuan Raja bilang, betul Syekh, tapi ini kaki saya sakit, nggak bisa dibekuk ini. Oh sakit, kalau sakit pulang dulu, nanti saya sehat ngaji lagi sini, katanya. Jadi raja itu jadi kayak anak kecil di depan Syekh Nudumuddin. Raja suruh pulang, mulia dhisik, ngono sehat rene yang ngaji ya. Ini ketika orang-orang ahli agama mengagungkan agama, Allah agungkan mereka. Orang dunia ikut orang agama. Ketika orang agama mengagungkan dunia, maka akhirnya orang agama jadi muridnya orang dunia. Orang agama jadi muridnya orang dunia. Ada yang lebih parah lagi, sampai orang-orang Indonesia itu dikirim ke Amerika untuk belajar agama di sana. Yang ngajar itu nggak sholat, belajar agama sama orang nggak sholat, itu apa nggak keblinger itu? Sebabnya apa kok bisa begitu? Sebabnya ketika orang itu membesar-besarkan dunia, maka orang-orang seperti itu tidak akan mendatangkan kemajuan dalam agama. Mereka ini akan bikin kacau tok, bikin kacau, bikin mumet orang. Nah ke Amerika kok belajar agama? Agama apa ini? La haula wala quwata illa billah. Memulaikan Allah Ta'ala. Ada seorang ulama itu nasihati orang-orang yang suka modern-modern gitu loh, belajar agama tapi suka yang pokoknya yang begitu-begitulah. Itu nasihati, kamu itu loh, setelah kamu pinter itu membawa kemajuan agama apa? Di Jawa ini majunya agama itu zaman Wali Songo itu loh. Ketika orang nggak pernah sekolah, nggak ngerti tulisan Latin, itu malah maju agama. Dalam beberapa tahun raja-raja, rakyat semua masuk Islam. Setelah kamu belajar agama itu loh, malah kamu sendiri kelihatannya juga jarang ke masjid, itu maju apa itu? Maju mundur. Bukan maju mundur. Jadi semalakan Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang negeri akhirat, maka akan tampak dunia ini kecil, tidak ada apa-apanya. Panjang negeri akhirat akan kita lihat bahwa dunia ini dengan teknologinya, dengan harta bendanya, dengan pangkat-pangkatnya, dengan semua kehebatannya itu jadi tidak berharga sama sekali kalau kita pandang negeri akhirat. Tapi kalau kita tidak mandang negeri akhirat, sepertinya dunia ini kayak besar sekali. Lihat dunia ini dari akhirat, nanti kecil gitu. Kalau tidak percaya, kamu naik pesawat terbang. Naik itu bumi ini kelihatan kecil itu, rumah-rumah tinggal satu kerikil. Naik lagi sudah nggak kelihatan. Itu baru naik pesawat terbang yang kira-kira 10 km dari bumi. Itu sudah bumi itu kecil. Rumah-rumah kecil, apalagi mobil kecil kayak korek api. Kayak semut, mobil itu kayak semut dari pesawat terbang itu. Padahal baru menjauh kira-kira 10 km dari bumi ini. Ini bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj.
Bumi ini dilihat dari pesawat terbang aja sudah kecil. Nah, kalau dilihat dari langit kira-kira seberapa itu bumi itu? Kecil, sangat kecil. Kalau dilihat dari langit yang kedua, lebih kecil lagi. Kalau dilihat dari langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha, atasnya langit yang ketujuh, bumi itu tampak seberapa kira-kira? Indah Jannatul Ma'wa, dekat Sidratul Muntaha itu di sana surga. Kalau dunia ini dilihat dari surga, kira-kira kayak apa kecilnya? Itu dunia. Kemudian raja-raja dunia ini kalau dilihat dari surga, kira-kira sebesarnya berapa? Sak tengu ngeri tengu. Tengu itu kecil terus, yang kecil itu sama dilihat itu susah. Raja-raja Amerika kelihatannya besar, Cina kelihatannya besar. Itu kalau kamu lihat dari bawah. Coba kamu lihat dari Sidratul Muntaha, seperti ketika Rasulullah Mi'raj. Loh, saya nggak bisa ke sana. Ya, kamu bayangkan kamu ke sana, menembus 7 petala langit. Indah Jannatul Ma'wa, di dekat Sidratul Muntaha itu ada surga. Kemarin kamu lihat ke sana, seberapa besarnya negara Cina, seberapa besarnya Indonesia, seberapa besarnya Magetan, kecil, seberapa besarnya Temboro, seberapa besarnya raja-raja, seperti debu kalau dilihat dari sana. Nah, kita ini usaha mau ke sana. Semoga Allah mudahkan. Nanti kalau kita sudah sampai di sana, maka kita ini akan tercengang-cengang, melongo. Masya Allah, dunia itu baik. Cawiri gak ngergani. Dulu dunia ini saya besar-besarkan, sampai bangun tidur ingat dunia, mau tidur ingat dunia, di sawah ingat dunia, di masjid pun ingat dunia. Sampai malam markas itu juga ingin pulang aja, ingat dunia. Suruh iktikaf tidak seperti tidak dengar, karena ingat dunia. 3 hari saya tinggalkan gara-gara dunia, 2,5 jam ditinggalkan gara-gara dunia, tahajud keturun gara-gara dunia. Lah kok dunia itu begitu kecilnya itu. Ternyata itu harganya dengan kerikil 1 di sini lebih mahal kerikil 1. La haula wala quwata illa billah. Ya Subhanahu wa ta'ala, orang iman itu orang yang maju semuanya. Karena yang dipikirkan yang besar-besar. Orang yang maju itu bukan orang yang bisa bikin pesawat terbang. Orang yang maju itu bukan orang yang bisa memiliki dunia seisinya. Tidak, itu bukan maju, biasa aja dia. Tunggu berapa tahun, nanti akan lungsep ke kuburnya. Maju apa? Orang yang maju itu adalah orang yang meninggalkan dunia ini dapat ridha Allah. Itulah orang maju. Orang yang pergi dari dunia tenang ke surga, itulah orang maju. Tidak terkesan dengan makhluk, terkesan dengan penciptanya. Nah, itulah orang maju. Kalau dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk, terus mulai kecil sekolah mengenai makhluk, setelah besar mencari makhluk, sampai mati gara-gara sibuk dengan makhluk. Itu bukanlah orang maju, itu orang yang menyedihkan hidupnya.
Maka seorang ulama namanya Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam itu beliau mengatakan la tarhal min kaunin ila kaun fatakuna kahimarir roha walakin irhal minal kauni ilal mukawwin. Janganlah kamu pergi dari makhluk ke makhluk sehingga kamu itu nasibnya seperti keledai yang untuk giling gandum, puter aja itu. Zaman dulu kan ada itu gilingan tebu pakai sapi itu, dia muter aja, jalan sepagi penuh, sesore penuh, tapi nggak pindah-pindah, puter aja. Nah, janganlah kamu pergi dari makhluk ke makhluk sehingga kamu seperti sapi gilingan gula. Walakin rahal min kaunin ila mukawwin, tapi pergilah kamu dari makhluk menuju pencipta, dari dunia menuju akhirat, baru kamu maju. Maka seseorang telah mengatakan kepada Maulana Umar rahimahullah zaman tahun 60-an dulu, dia mengatakan, Maulana, sekarang orang Amerika sudah bisa naik ke bulan. Tidak ada orang bilang begitu. Maka Maulana Umar bilang, begitu saja kok heran kamu. Bumi makhluk Allah, bulan makhluk Allah. Mereka ini cuma pindah dari makhluk kepada makhluk, tidak ada kemajuan apa-apa. Yang ada kemajuan itu kalau kamu dari makhluk menuju Allah, itu ada kemajuan. Lebih baik kamu naik ke masjid daripada naik ke bulan. Tapi nggak apa-apalah, kalau memang benar orang Amerika bisa naik ke bulan, insya Allah akan saya kirim jamaah ke bulan juga. Kata Maulana Umar. Dan ternyata setelah beberapa tahun orang Amerika itu loh, ya sekarang ini saya waktu keluar di Singapura itu ada pengumuman orang-orang Amerika di koran sana itu, bahwa orang-orang Amerika pun tidak percaya kalau orang Amerika naik ke bulan. Ternyata bohong saja. Yang tidak percaya itu orang Amerika, bukan saya. Saya lebih tidak percaya lagi, sudah jelas itu. Ini orang Amerika, sama-sama orang Amerikanya demonstrasi di Amerika sana, nggak percaya. Itu rekayasa NASA saja. Cuman pergi ke sana, pergi ke laut, ke pinggir laut itu foto, katanya pergi ke bulan, ngomong kosong. Akhirnya orang NASA yang bagian bikin film itu, film Kembulan itu, ngamuk-ngamuk, oh tidak, betul. Ada kalau betul, ayo naik lagi. Pesawatnya rusak, pesawatnya rusak, hilang. Alah, beli kok tidak macam-macam. Ben gagah ramadan. Teko Maulana Umar, alah orang gagah dari makhluk ke makhluk aja gagah apa? Kalau kamu ke surga baru gagah. Kena Maulana Umar serepot kabeh nih. Tapi kita nanti di akhirat kita akan berpikir begitu juga, sama. Kalau di dunia ini ya perasaan kita ini kayak hebat itu, tapi nanti sampai di sana tidak ada apa-apanya. Betul-betul dunia ini tidak ada apa-apanya. Hanya satu yang menarik di dunia ini, hanya satu tok. Selain itu nggak ada yang menarik. Apa itu? Di dunia bisa amal, di akhirat nggak bisa amal. Itu tok. Yang selain itu nggak menarik. Ini ada kerajaan, ada teknologi, gak menarik. Karena apa? Di situ ada makhluknya, namanya mati. Setelah ada makhluk yang namanya kematian, gak ada yang menarik dunia ini. Bagi orang yang berpikir, bagi orang yang tidak berpikir ya tetap menarik saja. Bagi orang yang berpikir tidak menarik.
Yang menarik di dunia ini cuma satu, di dunia bisa amal, di akhirat tidak bisa amal. Maka mumpung masih di dunia, habiskan umur kamu untuk amal. Insyaallah kan? Yang menarik di dunia ini cuma satu, di dunia bisa amal, di akhirat tidak bisa amal. Bener gak semuanya? Yang lain-lain tidak menarik kecuali bagi orang-orang yang bodoh saja, nggak mau mikir. Dunia ini kata para ulama adalah seperti peri growoh. Apa peri growoh? Sundel bolong. Apa sundel bolong kuwi ceritane bocah cilik-cilik zaman kuno biyen. Ning wong kuwi jeneng ndruwo, ketoke ayu saka ngarep, didelok mburi tibake batang growoh. Itu katanya anak-anak kecil zaman dulu itu. Sundel bolong itu apa? Dari depan itu kelihatannya cantik, ternyata di belakang itu growoh, bangkai, menakutkan. Itulah dunia. Dunia itu begitu. Dilihat sepintas kayak hebat itu, tapi harus dipikirkan, arek mati, apa sih hebat? Gak situ hebat. Maka semulaikan Allah Ta'ala, dunia ini yang menariknya satu, kita bisa amal. Tetapi amal semuanya tidak akan ada nilainya di sisi Allah kalau tidak lurus imannya. Maka langkah pertama kita hidup di dunia ini meluruskan iman. Yakin betul-betul, paham betul-betul bahwa dunia ini hanyalah makhluk. Yang berkuasa bukan manusia, yang menciptakan manusialah yang berkuasa. Bukan raja-raja yang berkuasa, yang menciptakan raja-raja lah yang berkuasa. Seumpama raja berkuasa, tidak ada raja yang mati, tidak ada raja yang sakit. Mereka sakit, mereka mati, menunjukkan mereka itu tidak punya kuasa apa-apa. Kok menguasai negara, menguasai dirinya sendiri pun tidak bisa. Manusia itu kok katanya menguasai negara, menguasai kampung, padahal menguasai dirinya sendiri pun tidak bisa. Kalau ajal sudah datang, walaupun seluruh negara kumpul, ahli teknologi kumpul, dokter kumpul, dukun kumpul, tukang pijat kumpul, tapi kalau ajal sudah datang, tidak akan bisa menambah, walaupun 1 menit, 1 detik pun gak akan bisa tambah. Dokter mana yang tidak bisa dipanggil oleh Pak Harto? Obat mana yang tidak bisa dibeli? Siapa yang berani masuk di kamarnya? Ada yang berani masuk tanpa izin, namanya malaikat Israel alaihi salatu wassalam. Dan yang masuk di kamarnya Pak Harto itu juga akan masuk di kamarnya Pak Naryo, Pak Simin, Pak Simun, semuanya termasuk kamar saya juga. Bukan Pak Harto tok. Dia tidak peduli, siapa saja akan didatangi. Mau didatangi, tidak mau juga tetap didatangi. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ingatlah mati, yang kamu lari dari mati itu
sesungguhnya mati itu akan menemui kamu juga. Kemudian kamu akan dihadapkan kepada Allah yang tahu segala-galanya. Kemudian Allah akan bercerita kepada kamu mengenai amalan-amalan yang telah kamu buat. Allah bukan minta laporan sama kamu seperti tentaskil, kamu sudah keluar 3 hari belum? Tidak. Allah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah mengatakan kepada kamu sholat subuh kesiangan? Gambarnya itu benar. Kamu di jalan melirik perempuan bukan mahram kamu? Kamu keluar 3 hari tapi main HP? Bagaimana kalau kita begitukan? Habis kita semalekan. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan mengabarkan kepada kamu mengenai amalan kamu. Allah tidak perlu tanya malaikat, tidak perlu tanya kamu. Allah tahu segala-galanya. Justru Allah akan memberitahu kepada kamu, kamu telah buat gini, kamu telah buat begini. Maka seorang ulama itu tiap hari nangis, malam hari nangis, ya Allah, bila Engkau bertanya kepada aku mengenai amalan aku hanya bisa menjawab satu, ya Allah, telah menipu kepada aku kebodohanku sendiri. Ampunilah aku ya Allah. Sudah gitu tak sudah? Aku telah tertipu dengan kebodohanku sendiri. Ampunilah aku ya Allah. Nggak ada yang lain setelah itu. Kalau kita ini mau mikir dikit itu, kita ini betul-betul sudah nggak karu-karuan kita ini. Hamba Allah di bawah bumi Allah, di atas bumi Allah, di bawah langit Allah, makan rezeki dari Allah, dilihat 24 jam oleh Allah, tapi senantiasa lupa kepada Allah. Tambah hari tambah dekat kepada akhirat, tambah hari tambah sibuk dengan dunianya. Malaikat ada di kanan kiri dan di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, tapi kita tidak menggubrisnya. Teman-teman kita tiap hari berangkat ke akhirat, tetapi kita perasaannya tidak akan berangkat ke akhirat. Kalau dikasih tahu bahwa kematian akan datang, perasaannya yang akan mati mbahnya, yang akan mati mertuanya, yang akan mati ibunya, yang akan mati tetangganya. Kalau saya tidak akan mati, itulah perasaan kita. Kalau dikasih tahu mengenai kehidupan para nabi, para rasul, kehidupan yang suci, maka jawabannya itu kan para nabi, saya bukan nabi. Apakah yang butuh surga hanya para nabi? Kamu tidak butuh surga? Apakah yang hamba Allah hanya para nabi? Kamu bukan hamba Allah? Apa yang akan ke akhirat cuma para nabi? Kamu tidak ke akhirat. Kalau dikasih tahu cerita para sahabat, itu kan para sahabat, saya bukan para sahabat. Saya ini pegawai negeri, saya sibuk. Saya ini pelajar, saya sibuk. Saya ini petani, saya sibuk. Kamu kira para sahabat dulu pengangguran? Para sahabat juga banyak kesibukan, tapi mereka tahu bahwa akhirat lebih sibuk lagi kalau tidak ambil ketegasan untuk amal. Betul nggak mereka? Ini bukan bayan, ini cuma mudoroso. Dirasa-rasa nih. Nanti kalau dibayani orang kok benernya sendiri. Ini bukan bayan, ini cuman bareng-bareng mikir. Kita ini mau kemana kita ini? Kita ini mau kemana semuanya? Kita akan berjalan semuanya menuju titik yang sama. Kita akan menuju akhirat. Tidak ada jalan untuk sukses di akhirat selain mengikuti pencipta akhirat, pencipta dunia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berita dari pencipta akhirat, pencipta dunia,
sudah jelas tidak ada jalan menuju ke sana selain jalan yang dilalui oleh yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita ini mengikuti Nabi secara benar sungguh-sungguh kecuali kalau kita yang buat suasana kehidupan Nabi, perjuangan Nabi, amalan Nabi. Dan tidak bisa kita ini membuat suasana kehidupan Nabi, amalan Nabi, kecuali kalau kita membuat suasana dakwah. Karena Nabi itu siang dan malam senantiasa dakwah. Kalau kita mau ikut Nabi tidak dakwah, nggak bisa. Kalau kamu mau ikut petani, ya jadilah petani. Kalau kamu mau ikut petani terus tidak jadi petani, nggak akan bisa. Paling sehari 2 hari tidak betah pergi lagi. Kalau kamu ingin terus kumpul sama pedagang, jadilah kamu pedagang. Kalau tidak, nanti paling kumpul 1 jam 2 jam, kamu akan pergi ke sawah kamu, tidak jadi pedagang lagi. Kalau kamu ingin kumpul sama tentara-tentara, maka jadilah kamu tentara. Maka nanti tiap hari mesti kumpul tentara. Kalau tidak, ya kamu cuman 1 jam 2 jam terus pergi. Kalau kamu mau ingat kumpul Nabi terus-menerus sampai di akhirat, maka buatlah kerja Nabi. Kerja Nabi yang utama adalah dakwah. Yang pertama adalah dakwah. Jawab malaikat. Jadi dakwah ini untuk apa? Supaya timbul suasana kehidupan Nabi. Untuk apa itu? Supaya iman kita kuat. Kalau iman kita kuat terus bagaimana? Amalnya lurus. Kalau amalnya lurus bagaimana? Dapat ridho Allah. Mati menjadi seperti hari raya. Hari raya bukan sehari, hari raya selama-lamanya. Mulai kan Allah Ta'ala ini penting harus mulai kan. Ini sudah pengalaman orang-orang dulu, mulai zaman Nabi, para sahabat, zaman pejuang-pejuang dulu. Kalau dakwah itu hidup, maka agama akan jadi hidup, ibadah akan meningkat, ilmu akan meningkat, semuanya akan meningkat. Tapi kalau dakwah hilang, maka semuanya akan merosot. Yang maju cuma satu, yaitu maksiatnya maju. Betul nih malaikat. Pokoknya dakwah hilang, agama merosot. Kalau agama merosot, ya kita rugi dunia akhirat. Kalau dakwah hidup, agama akan meningkat. Asalkan dakwah dibuat dengan tertib dan ikhlas. Saya ini sudah dakwah keluar 4 bulan, kok tidak ada peningkatan hati saya, amalan saya. Mesti kamu waktu 4 bulan tidak tertib. Cuman pergi 4 bulan, tapi amalan 4 bulan tidak dibuat. Kadang-kadang dakwah, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tahajud, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang taklim, kadang-kadang tidak. Kalaupun taklim, ngantuk terus. Maka 4 bulan pulang tidak ada peningkatan. Hatinya tetap gelap, pikirannya tetap dunia. Dan terus bagaimana Pak kalau begitu? Keluar lagi 4 bulan dengan tertib. HP-nya diamanatkan di markas atau dibuang di kali juga tidak dosa. Insyaallah kan? Karena HP itu barang mengganggu hubungan kita dengan agama ini, diganggu. Barang itu kalau mengganggu, disingkirkan tidak dosa. Ya tak? Binatang-binatang harus dijaga, tapi kalau binatang mengganggu, nah itu sebenarnya kan. Anjing saja dalam agama tidak boleh diganggu, tapi kalau dia ganggu, nah sudah. Siapa kan? Apa saja yang mengganggu urusan kita dengan Allah, itu harus singkirkan dulu.
Bahkan kalau bisa singkirkan terus, bukan dulu, terus. Karena kita tiap hari ingin meningkat zikir kita kepada Allah, ingin meningkat ibadah kita kepada Allah, ingin meningkat dakwah kita. Insyaallah kan? Kelihatannya sudah paham untuk semua ini perlu kurban 4 bulan minimalnya. Paham insyaallah? Itu yang kamu ceritakan itu Pak, perkara-perkara besar. Surga, akhirat, hubungan dengan Allah. Saya tidak paham kok. Cukup 4 bulan, saya betul-betul tidak paham. Nah, maunya kamu bagaimana? Minimal 4 tahun Pak. 4 tahun. SD saja 6 tahun. Kok urusan akhirat cuman 4 bulan? Kalau dibikin 6 tahun begitu, kelihatannya lebih pantas daripada 4 bulan. Wah, berarti kamu pinter kalau begitu. Kalau kamu begitu berarti pinter. Tapi kalau kamu 4 bulan kok lama sekali, berarti kamu itu kurang pinter. Goblok ya tidak, kurang pinter. Shalom kan? Kalau pinter betul, 4 bulan tidak cukup. Untuk urusan ini 4 tahun. TK aja 6 tahun, ya sudah minimal 6 tahun saja. Ya itu sudah bagus. Tapi yang diminta sekarang itu 4 bulan bukan 6 tahun. Kalau 4 bulan aja tidak siap, apalagi 6 tahun. Maka yang siap untuk 4 bulan silakan berdiri ke selatan. Taqabbalallah. Dah. Sekarang bayan tidak usah panjang-panjang, keluarnya saja yang panjang-panjang. Monggo Pak, sing niat sekawan wulan, monggo, sing meneng ngidul. Taqabbalallah, jazakumullah. 4 bulan yang niat 40 hari sekarang dirubah niatnya jadi 4 bulan. Begitu juga yang mau 40 hari, silakan 40 hari. 40 hari langsung berdiri. 40 hari. Taqabbalallah. Monggo. 40 hari monggo. Bismillah. Masya Allah. Sekarang dosa dinten monggo. Masya Allah. Monggo. Masya Allah. Sekarang dosa dinten monggo. Sepuh-sepuh sami berangkat nih. Sing nem-nem mugi monggo. Yang muda-muda juga. Kita ini datang ke dunia urut. Yang tua dulu baru yang muda datang. Kita datang ke dunia mesti urut. Yang tua dulu baru yang muda. Tapi kita pergi ke akhirat bukan mesti urut. Yang muda dulu biasanya malah banyak. Apa buktinya? Buktinya di sini yang tua dengan yang muda banyak yang muda. Berarti menunjukkan bagaimana? Menunjukkan belum tua, sudah pada pergi.
Ini belum sampai tua itu sudah pada pergi. Maka di dunia ini orang muda lebih banyak dari yang tua. Belum sampai tua sudah pergi. Jangan kamu pikir panjang-panjang, pokoknya juga aja. Insyaallah malaikat. Empat puluh hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 40 hari, monggo. Nah. Patang puluh dino, tambah masa, sisa masa. Monggo mun, sedaya. Tambah masa, sisa masa. Monggo. Kemudian semalekan di depan kita ini tanggal 13 Juni ada Jur Tenggoro. Tanggal 22 Juni Istimak Jawa Timur. Maka niatkan semua keluar pada waktu itu. Insyaallah malaikat. Usahakan setiap mahalah bentuk satu jamaah untuk Jur Tenggoro tanggal 13 Juni atau Istimak Jawa Timur nanti tanggal berapa? 22 Juni. Istimak ini adalah untuk persiapan istimak yang lebih besar, istimak di padang mahsyar. Seluruh manusia, seluruh jin kumpul di sana untuk menerima pengumuman siapa yang berhasil taat pada Allah sehingga masuk surga, dan siapa yang tidak berhasil akan diputusi menurut keputusan Allah. Kalau istimak Indonesia Jawa Timur Tenggoro, kamu datang dapat pahala, tidak datang juga tidak akan dipentungi, juga tidak. Tapi istimak padang mahsyar semua mesti ikut. Kalau tidak ikut pun akan diikutkan. Masya Allah. Maka untuk latihan istimak di sana, latihan istimak di sini. Insyaallah malaikat. Kita kumpul karena agama. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah kalau kita ini jamaah, bareng-bareng mikirkan agama, bareng-bareng. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri, man syadda binar. Orang yang menyendiri itu akhirnya mudah ditangkap setan, masuk neraka. Jadi kalau orang itu suka bareng-bareng, yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah. Insyaallah malaikat. Kemudian untuk persiapan semuanya ini, persiapan istimak kita ini, maka malam ini juga kita etikaf. Insyaallah malaikat. Jam 3 malam paling awal, paling akhir sudah bangun tahajud, doa, menangis pada Allah. Karena tidak mungkin datang kebaikan apapun tanpa pertolongan Allah. Perlu kita banyak nangis kepada Allah. Kemudian di rumah hidupkan taklim, di masjid hidupkan taklim. Keluar 3 hari diistiqomahkan. Silaturahmi harian 2,5 jam dimulai lagi. Insyaallah malaikat. Kalau amalan rumah kita, amalan masjid kita hidupkan, insyaallah nanti keluar jadi mudah. Sekarang 3-3-4-4 yang ngomong ganti kamu. Nah, silakan. Terus semayanan, janjian kapan mau keluar, 4 bulannya, 40 harinya. Ayo, semua orang ada depan, cari teman. Jangan sendiri-sendiri. 3 orang, 4 orang. Apa yang kita dengarkan kita ulang. Kemudian janjian kapan kita mau keluar.